Kita sudah tahu cara tulis function declaration. Kali ini kita akan tulis function ala Avatar pakai style arrow function. Coba kita tulis function simple yang cuma bilang hi. Tinggal function say hi, kurung kurawal, dan di dalamnya kita akan console log hi. Simple banget. Ini seharusnya sangat familiar, kita barusan tulis function declaration. Coba kita tulis function yang sama, tapi pakai style arrow function. Kali ini kita nggak akan pakai keyword function, tapi malah kayak bikin variabel. Pakai cons. Jadi cons terus nama function ini, kali ini say hi sudah diambil ya. Jadi mungkin say hi 2, baru sama dengan kurung buka, kurung tutup, dan selanjutnya panah ke kanan. Itu kita tulis dengan sama dengan, terus simbol lebih dari. Sisanya function body seperti biasa dalam kurung kurawal. Jadi kurung kurawal buka dan tutup, dan di dalam tinggal tulis apa yang mau kita eksekusi di dalam function ini. Ini function declaration, ini versi arrow function. Kurang lebih dua function ini sama, cuman beda cara tulisnya doang. Apakah function biasa dan arrow function persis sama? Tidak. Tapi itu di luar scope video kita hari ini. Sebagai pemula, kamu cukup tahu ada dua cara tulis function, bisa function declaration atau arrow function. Gimana kalau function kita ada parameter? Misalkan function kita ada parameter name, nama. Kayak kita mengucapkan hi terus nama orangnya. Kalau di function biasa, kita bisa tulis parameter di dalam kurung. Jadi kita tinggal tulis name, dan habis itu kita bisa akses parameter ini di dalam badan function. Jadi hi plus name. Kalau di arrow function, persis sama, kita tinggal masukin di dalam kurung name, dan di sini kita bisa menggunakannya di dalam function body seperti biasa. Kesimpulannya, cara tulis ulang function declaration jadi arrow function adalah dengan pertama ganti keyword function jadi cons. Setelah nama, tambah sama dengan. Dan setelah parameters, tambah panah ke kanan, yaitu simbol sama dengan plus simbol lebih dari. Itulah cara tulis arrow function, sesimpel itu guys. Challenge! Tulis ulang function berikut jadi arrow function. Aku akan kasih dua function, satu dengan satu parameter, satunya pakai dua parameter. Silahkan tulis ulang function ini menjadi arrow function. Good luck! Semangat! Contoh solusi, ayo kita tulis ulang function yang pertama ini. Say by menjadi arrow function. Jadi akan dimulai dengan cons, seperti bikin variabel, ingat. Say by 2 sama dengan kurung buka dan tutup, arrow function, kurung kurawal buka dan tutup. Dan di sini kita akan tulis parameter kita. Seperti sebelumnya ini ada name. Jadi tinggal name, dan badan function kita persis sama, tinggal kopas. There you go. Done. Gitu doang guys. Selanjutnya ayo kita bikin add ini menjadi arrow function juga. Jadi cons add 2 sama dengan, di dalam kurung kita akan tulis parameters, yaitu ada x dan y. Terus panah ke kanan, yaitu sama dengan, dan simbol lebih dari, baru badan functionnya dalam kurung kurawal, yaitu return x plus y, selesai. Kalau kamu berhasil, luar biasa kamu lolos. Oke, sekarang kita tahu cara tulis arrow function. Tapi buat apa? Apa benefitnya arrow function daripada function biasa? Salah satu benefitnya arrow function daripada function biasa adalah arrow function bisa lebih singkat. Kalau arrow function kamu cuma punya satu parameter, kayak di function say by ini cuma ada satu parameter yaitu name, kamu bisa hapus kurungnya. Jadi kamu bisa hapus kurungnya, tinggal name aja. Ini masih valid. Kalau parameter kamu lebih dari satu, kayak misalkan yang di add ini ada x dan y, ini nggak bisa, ini jadinya error. Cuman kalau parametermu persis cuma ada satu doang, kurungnya ini jadi optional, bisa kamu hapus aja. Kalau function body kamu cuma satu baris, kayak di function add ini cuma satu baris doang, kamu bisa hapus return, bahkan hapus kurung kurawalnya. Jadi satu baris gini. Kalau tidak ada kurung kurawal, panah ini berfungsi seperti keyword return. Jadinya hasil dari x dan y ini akan otomatis di return. Jadi nggak butuh keyword return lagi. Jadilah arrow function yang luar biasa singkat. Buat banyak orang ini lebih mudah dibaca. Kayak kita ada arrow function yang namanya add, yang punya dua parameter yaitu x dan y, yang akan return x plus y. Bandingkan sama versi sebelumnya ya kan, kita ada x, y parameter, kita return x plus y. Bisa aja sih kita bikin jadi satu baris kayak gini, tapi tetap lebih cantik yang arrow function menurutku. Itulah cara tulis arrow function versi singkat. Challenge buat arrow function.
yang menerima dua argumen, yaitu nama, string, dan umur, yaitu number. Function ini harus mengembalikan string dengan format bla 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 adalah umur bla bla bla. Jangan gunakan kurung kurawal dan jangan gunakan keyword return. Jadi harus pakai versi singkatnya arrow function. Silahkan dikerjakan. Contoh solusi, ya kita bikin arrow function baru. Tinggal kita tulis const, apa namanya ya? Format age misalkan ya. Sama dengan kurung dan di dalam kurung kita akan tulis parameter kita. Yang pertama ada name dan yang kedua adalah umur yaitu age ya kan. Selanjutnya tinggal arrow function yaitu sama dengan terus simbol lebih dari dan diakhiri dengan kurung kurawal buka dan tutup untuk menjadi function body kita. Function ini harus return string dengan format bla 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 adalah umur bla bla bla. Jadi kita tinggal return name plus adalah umur plus age. Bentar dulu, kan gak boleh pakai kurung kurawal dan gak boleh pakai keyword return. Baiklah, tinggal kita hapus. Hapus kurung kurawalnya, hapus keyword return, jadilah satu baris semua. Susah dibaca tapi ya solusinya seperti ini guys. Coba kita console log ya, format age, terus nama aku Agung 26. Hasilnya seharusnya Agung adalah umur 26. Boom, Agung adalah umur 26 sesuai ekspektasi. Kenapa ini berfungsi padahal nggak pakai kurung kurawal dan keyword return? Karena saat tidak ada kurung kurawal, panah ini menjadi keyword return. Jadi nggak butuh lagi keyword return dan nggak butuh lagi kurung kurawalnya. Tapi ini juga contoh, tidak semua function harus disimplify. Kalau kita paksa menjadi simple satu baris kayak gini, malah lebih sulit dibaca menurutku. Jadi mending kadang kita membuatnya multi-line, tapi lebih mudah dibaca. Sebenarnya nggak essential pakai arrow function. Kamu bisa seumur karir coding kamu pakai function declaration biasa aja, tanpa pernah sentuh arrow function. Cuman, banyak orang lain preferensi pakai arrow function, termasuk aku. Membaca kode orang lain, kamu akan sering banget menemukan arrow function. Jadi sebaiknya kita mengerti cara menulis dan membacanya biar tidak bingung. Kayak, ini apaan ada panah? Emoji? Di video ini kita pelajari apa itu arrow function, yaitu cara alternatif tulis function. Kita pelajari cara tulis ulang function declaration menjadi arrow function. Kita pelajari jika parameter arrow function cuma ada satu, kurungnya jadi optional. Dan kita akhiri dengan pelajari cara tulis arrow function yang singkat dengan menghapus kurung kurawalnya dan keyword return. Itulah cara tulis function ala Avatar. Sampai jumpa di video selanjutnya.